korban-korban skincare yang mengalami kerusakan wajah dan kerusakan badan. Tapi untuk korban yang overclaim itu mungkin juga ada di sini, namanya Tiffany. Laporkannya kemana jika Doktif mengalami permasalahan ini? Gode Skin by Athena Richard Lee, Sumatera Selatan, Palembang. Jadi Doktif membelinya pada saat beliau sedang live. Ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia karena ini sudah terjual jutaan pieces. Pada tanggal 12 Maret 2025, Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan sejumlah influencer di bidang kosmetik, termasuk Dr. Amira yang dikenal sebagai Dokter Detektif atau Doktip. Rapat ini bertujuan membahas perlindungan konsumen terkait produk kosmetik yang overclaim atau tidak memiliki izin. Dalam rapat tersebut, Doktip mengungkapkan niatnya untuk membongkar produk skincare yang overclaim dan merugikan konsumen. Ia juga menyoroti kesulitan proses pelaporan bagi konsumen yang dirugikan oleh produk kosmetik ilegal. Selain itu, Doktip menunjukkan beberapa produk kosmetik yang menurutnya overclaim dan tidak memiliki izin edar, namun tetap dipasarkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Doktif ucapkan kepada pimpinan Komisi 6 dan kepada teman-teman juga Komisi 6 di sini yang mengundang kami semua dengan memberikan waktu yang luar biasa. Insya Allah kami di sini akan memaparkan berdasarkan data. Di sini Doktif membawa teman-teman yang memang sesuai dengan kompetensinya. Di sini ada Dr. Bintang yang beliau sebagai Ketua Rijaselindo. Beliau ini ekspor di bidang stem cell yang mungkin saat ini lagi heboh di Indonesia tentang stem cell, di mana korbannya juga sudah ada. Dan ada Dr. Nanang Masrani, ada juga Dr. Ika. Di sini ada juga influencer Teh Vera, ada juga Bang Sunan Kalijaga, ada juga Pak Gatot, dan ada juga di sini korban-korban skincare yang mengalami kerusakan wajah dan kerusakan badan. Dalam rapat di Komisi 6 DPR RI, Doktip menanyakan kemana masyarakat bisa melaporkan produk kosmetik yang overclaim atau berbahaya. Ia menyoroti tidak adanya saluran pengaduan yang jelas dan menyampaikan kesulitan konsumen dalam melaporkan produk ilegal. Nah, di sini kalau diizinkan berkenan, Doktif di sini sebagai korban konsumen yang ingin menanyakan bagaimana jika seorang Doktif saja tidak tahu melaporkannya kemana jika Doktif mengalami permasalahan ini. Doktip juga melakukan unboxing produk skincare yang diduga bermasalah. Ia membawa produk Gutter Skin by Athena Richard Lee yang dibelinya melalui e-commerce saat sesi live streaming oleh Dr. Richard Lee. Doktip menyoroti penambahan stiker pada kemasan produk yang diduga melakukan sepihak oleh Dr. Richard Lee dengan tujuan menaikkan harga. Di depan Doktif ini ada sebuah produk yang belum Doktif lakukan membukanya unboxing. Doktif harapkan bisa membuka di sini. Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini dijual bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar. Dan ini hal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Dan jika diizinkan boleh dibuka di sini, Bapak pimpinan. Oke. Jadi ini unboxing ya. Sebentar, Bapak Ibu, kita tertutup terbuka ya. Terbuka aja ya. Baik. Silakan Bu. Ya. Jadi Doktif membeli ini dari live streaming. Boleh disebutkan namanya penjualnya? Enggak dituntut ya nanti ya di sini ya. Nah, di sini beli dari live streaming Gode Skin by Athena. Jadi di sini ada Gode Skin by Athena Richard Lee, Sumatera Selatan, Palembang. Jadi Doktif membelinya pada saat beliau sedang live, sekitar seminggu yang lalu. Produk ini sebenarnya sudah cukup heboh pada saat Doktif buka, tapi Doktif tidak tahu beliau masih menjual seminggu yang lalu. Ini produknya sebenarnya sudah heboh. Jadi Doktif sekarang akan buka di sini. Dan ternyata ini isinya, guys. Oh, isinya sudah berupa strip.
Jadi strip, seperti kalian lihat ya. Jadi sudah berupa strip. Di sini ada strip, ada 5. Mungkin seandainya Prof. Taruna atau Badan POM mungkin ada di sini bisa memberikan keterangan apakah ini diperbolehkan. Karena ini tidak ada kotak, tidak ada komposisi, tidak ada pabrik, tidak ada nomor izin edar. Kosongan, polosan. Doktip mengungkapkan bahwa produk suplemen tomat milik Dr. Lee diduga tidak mengandung tomat putih seperti yang disebutkan. Menurut Doktip, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah merilis temuan bahwa produk tersebut tidak memiliki kandungan tomat putih, meskipun terdapat stiker yang mengatakan demikian. Doktip juga menyoroti bahwa penambahan stiker tomat putih pada produk tersebut diduga dilakukan untuk menaikkan harga jualnya. Ia menyebutkan bahwa produk serupa di pasaran dijual seharga Rp300.000. Namun dengan menambahkan stiker tersebut, harganya melonjak menjadi Rp1,5 juta. Produk tomat putih ini dilaporkan telah terjual dalam jumlah besar, mencapai jutaan unit. Ya, jadi di sini jelas bahwa Richard menambahkan sendiri stiker dengan alasan yang hanya mungkin dia yang tahu, dugaannya Doktip untuk bisa menaikkan harga. Kenapa? Karena dengan penempelan stiker ini dianggap bahwa produk ini mengandung tomat putih yang harganya bisa dijual Rp1.500.000. Karena Doktip juga membeli produk dengan kandungannya itu Solanum lycopersicum asli ada. Nah, ini adalah produk suplemen yang benar-benar isinya Solanum lycopersicum atau tomat putih. Dan ini juga jelas ada NA-nya, ada izin edarnya di Indonesia dan Doktip beli dengan harga 2 juta. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga Rp1.500.000, tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih. Tetapi iklannya beliau mengiklankan bahwa di sini ada tomat putih. Nah, inilah yang Doktip duga bahwa ada terindikasi penipuan. Begitu juga dengan produk yang Dr. Richard jual. Di sini adalah Salmon DNA yang juga sempat heboh di Indonesia di bulan Oktober kalau nggak salah. Kita sempat melakukan unboxing. Dr. Ika tidak mengerti sama sekali pada saat itu bahwa Doktip akan melakukan unboxing sama seperti hari ini. Hari ini menurut Doktip tidak menceritakan apa yang akan Doktip lakukan di sini karena Doktip tidak ingin melibatkan teman-teman karena serangan dari para buzzer cukup kencang. Jadi di sini biar Doktip saja yang pasang badan. Jadi di sini juga ada salah satu produk yang dibeli oleh Tiffany. Saat ini korbannya ada di belakangnya Doktip. Ya, jadi karena untuk barangnya Doktip sudah dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya. Jadi saat ini Doktip sudah melaporkan Richard di Polda Metro Jaya untuk penipuan diduga atas 3 produk beliau. Nah, di sini juga bisa dilihat ini adalah relabeling dari produk Ripe Skin. Ya. Jadi di sini sebenarnya ini adalah produk dengan brand Ripe Skin, tapi beliau tutup dengan stiker yang beliau buat sendiri. Jadi kalau bercandaan kita sebutnya beliau itu duta stiker ya kita kalau sebutnya. Jadi beliau hanya bisa memasang stiker di sini dan di sini juga dan begitu juga di produk stem cell. Ya. Dan itu juga yang Doktip sudah laporkan ke Polda Metro Jaya. Doktip juga mengungkap bahwa produk krim polosan yang diduga milik Sela Sokia yang masih dijual bebas di platform online. Meskipun produk tersebut seharusnya sudah ditarik dari peredaran. Produk ini tidak mencantumkan informasi penting seperti izin edar dari Badan POM, komposisi bahan, dan tanggal kadaluarsa yang menimbulkan kekhawatiran akan keamanan penggunaannya. Menanggapi temuan ini, Doktip meminta pada reseller untuk tidak lagi menjual produk tersebut. Untuk mencegah kerugian bagi reseller, Doktip bersedia mengganti biaya pembelian produk tersebut dengan syarat produk yang masih ada dimusnahkan dan tidak dijual kembali. Nah, satu lagi produk yang cukup menjadi kontroversi, produk yang diduga milik dari Sela Sokia, produk MC. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA, tidak ada batch number, tidak ada expired number. Jelas ini menyalahi aturan Badan POM. Nah, produk ini diakui milik Sela Sokia pada saat podcast bersama dengan Richard Lee 2 tahun yang lalu. Beliau bilang bahwa produk ini sudah ditarik dari reseller dan distributor 2 tahun yang lalu.
Tetapi pada faktanya, Doktif masih bisa membelinya di 6 minggu sampai 7 minggu yang lalu. Dan jujur, pada saat Doktif membeli, Doktif langsung melaporkannya ke Badan POM. Nah, di situ Badan POM, Doktif kasih alamatnya penjual, tapi Badan POM bilang bahwa sekarang sulit mendapatkannya, dan ternyata memang beberapa reseller yang memiliki produk ini, Doktif minta untuk membakar, membuang produk ini, dan Doktif ganti dengan sejumlah uang dari uang pribadi Doktif sendiri, supaya reseller tersebut tidak rugi dan tidak menjual, gitu. Nah, ini sebagaimana sih perlindungan dari BPKN, Doktif sebagai konsumen, dan perlindungan reseller dan distributor. Mengingat produk ini harusnya ditarik oleh owner, gitu. Seharusnya ini adalah kewajiban dari owner. Tetapi pada saat Doktif tanyakan, memang reseller tidak merasa adanya penarikan oleh owner, sehingga ya mereka tetap menjual. Tindakan Doktif ini mencerminkan upayanya untuk melindungi konsumen dari produk kecantikan yang berpotensi berbahaya dan memastikan bahwa produk yang dijual di pasaran memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Teman-teman, tetaplah waspada dalam membeli produk kecantikan. Selalu cek izin edar dan kandungan yang tertera. Jangan lupa komen dan subscribe channel Kalin. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.